wabarakatuh. Hai Sobat Farmasis, kembali lagi di video presentasi kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Gina, Tasya, saya sendiri Sinta, dan juga Honsa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang review jurnal yang berjudul dan juga review jurnal pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jurnal pertama adalah tentang skizofrenia dengan judul Cost Effectiveness of Aripiprazole Tablet with Sensor versus Oral Atypical Antipsychotics for the Treatment of Schizophrenia using a Patient Level Microsimulation Modeling Approach. Dengan latar belakang, skizofrenia ini adalah gangguan kejiwaan kronis yang ditandai dengan gejala-gejala seperti delusi, halusinasi, dan bicara yang tidak teratur. Nah, gangguan ini menimbulkan beban klinis, ekonomi, dan juga sosial yang sangat signifikan dengan perkiraan dampak ekonomi tahunan sebesar 155,7 miliar US dollar di Amerika Serikat. Sebagian besar dari beban ini itu disebabkan oleh biaya tidak langsung, terutama berasal dari tingkat pengangguran yang tinggi dan juga tanggung jawab pengasuh. American Psychiatric Association merekomendasikan obat antipsikotik sebagai pengobatan lini pertama untuk pengobatan skizofrenia. Antipsikotik atipikal atau yang disingkat AAP sebagian besar telah menggantikan obat tradisional karena keefektifannya. Namun, banyak pasien yang masih mengalami hasil pengobatan yang sangat buruk karena seringkali disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan minum obat ini adalah masalah yang sangat kritis karena menyebabkan peningkatan risiko kekambuhan, rawat inap ulang, dan juga biaya rawat inap yang lebih tinggi. Nah, untuk mengatasi masalah kepatuhan, sistem pengobatan digital atau DMS telah diusulkan. Sistem ini seperti tablet aripiprazole dengan sensor atau yang disingkat AS mencakup teknologi untuk memantau konsumsi obat yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat serta menghasilkan atau meningkatkan hasil klinis. Aripiprazole dengan sensor ini terdiri dari tablet yang disematkan dengan sensor, patch yang dapat dikenakan, dan aplikasi ponsel cerdas untuk melacaknya. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperkirakan efektivitas biaya aripiprazole dengan sensor dibandingkan dengan AAP atau antipsikotik atipikal oral dari perspektif pembayar dan juga masyarakat selama periode 12 bulan yang harapannya adalah bahwa biaya yang lebih tinggi yang terkait dengan AS dapat diimbangi dengan hasil yang lebih baik dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan model mikrosimulasi tingkat individu untuk mensimulasikan lintasan pasien selama periode 12 bulan. Model ini menghasilkan hasil klinis berdasarkan tingkat keparahan skizofrenia dan jenis intervensi yang diterima, yaitu tablet aripiprazole dengan sensor atau AS yang dibandingkan dengan antipsikotik atipikal oral atau AAP. Adapun karakteristik subjek pada penelitian ini adalah yang pertama itu demografi. Nah, usia rata-rata pasien atau pesertanya adalah 44,2 tahun. Kemudian dengan jenis kelamin atau distribusi jenis kelaminnya itu sekitar 34,3% dari partisipan adalah perempuan. Untuk karakteristik klinisnya sendiri, itu semua partisipan didiagnosis menderita skizofrenia yang ditandai dengan berbagai gejala psikotik. Selanjutnya, skor PANS, partisipan memiliki skor skala sindrom positif dan negatif atau yang disingkat PANS mulai dari 60 hingga 90 pada awal penelitian yang mengindikasikan tingkat keparahan penyakit sedang hingga berat. Nah, semua subjek itu pernah mengalami setidaknya 1 kali rawat inap psikiatri dalam 48 bulan sebelum penelitian, dan pasien juga telah diberi resep antipsikotik atipikal oral atau AAP selama minimal 6 bulan sebelum penelitian yang menunjukkan upaya untuk pengobatan sebelumnya untuk skizofrenia mereka. Untuk skor subskala PANS-nya, itu gejala positif dengan skor rata-rata 18,4, kemudian gejala negatif dengan skor rata-rata 18,2, kemudian psikopatologi umum dengan skor rata-rata 35,2, skor CGIS atau skor Clinical Global Impression itu 3,8 yang mengindikasikan tingkat keparahan penyakit yang sedang. Setiap pasien dimulai dengan skor skala sindrom
sindrom positif dan negatif atau PANS yang ditentukan pada siklus 1. PANS atau Positive and Negative Syndrome Scale adalah skala medis yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan gejala skizofrenia. PANS ini terdiri dari 30 item gejala psikopatologi dari pasien skizofrenia. Nah, PANS ini itu merujuk pada dua jenis gejala skizofrenia, yaitu gejala positif dan juga gejala negatif. Model ini melacak keputusan pengobatan yang dibuat dalam siklus bulanan untuk 1000 pasien yang memungkinkan analisis terperinci tentang hasil klinis. Selanjutnya adalah pembuatan data. Nah, skor PANS awal untuk pasien diperoleh dengan menggunakan simulasi Monte Carlo dengan menggunakan distribusi gamma multivariat berdasarkan parameter dari uji coba Monarch. Pendekatan ini itu memastikan bahwa model tersebut secara akurat mencerminkan variabilitas dalam respon pasien. Untuk metode uji kepatuhan pengobatannya itu adalah model mengasumsikan bahwa kepatuhan awal terhadap AS serta dengan tingkat kepatuhan historis untuk pasien yang menggunakan AAP oral. Model ini juga memperhitungkan pasien yang menghentikan AS dan beralih ke AAP oral yang mencerminkan atau menggambarkan pola pengobatan di dunia nyata. Untuk estimasi dan kualitas hidup itu menggunakan uji atau model dengan memperkirakan biaya langsung dan tidak langsung serta kualitas hidup yang disesuaikan dengan usia atau Quality Adjusted Life Years atau QALYs berdasarkan profil pasien pada akhir setiap siklus bulanan. Nah, pendekatan ini itu memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas biaya aripiprazol dengan sensor yang dibandingkan dengan antipsikotik atipikal oral atau AAP. Selanjutnya adalah menghitung rasio efektivitas biaya tambahan ICER-nya dengan mempertimbangkan biaya pengobatan dan juga kali yang diperoleh selama periode 12 bulan. Nah, analisis ini dilakukan dari perspektif pembayar, AS, dan masyarakat. Penelitian ini melakukan analisis skenario untuk menilai daya tahan efek pengobatan dan juga analisis sensitivitas untuk mengevaluasi ketahanan hasil terhadap variasi parameter utama. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil klinis. Analisis tersebut mengungkapkan peningkatan yang signifikan dalam hasil klinis pada peserta yang diobati dengan tablet aripiprazol dengan sensor atau AS dibandingkan dengan mereka yang menerima antipsikotik atipikal oral generik atau AAP selama periode 12 bulan. Yang kedua ada skor PANS. Penggunaan AS itu mengakibatkan penurunan skor PANS dengan peningkatan keseluruhan sebesar 12,2% dari nilai awal, yang rata-rata skor PANS itu menurun dari 71,9 yang pada awalnya menjadi 63,1 pada 12 bulan, yang menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat keparahan gejala. Yang ketiga ada skor CGI-S. Peserta AS juga menunjukkan peningkatan dalam skor Clinical Global Impression Severity Scale atau CGI-S yang menurun sebesar 0,57 poin dari skor dasar yaitu 3,8 yang berarti peningkatan sebesar 15,1% dalam persepsi keparahan penyakitnya. Yang keempat ada tarif rawat inap. Pengobatan AS dikaitkan dengan penurunan rawat inap psikiatrik sebesar 28,2 selama periode 12 bulan yang menyoroti potensi AS untuk mengurangi kebutuhan perawatan rawat inap. Yang kelima ada analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya menunjukkan bahwa AS ini adalah pilihan pengobatan yang hemat biaya dibandingkan dengan AAP oral. Yang keenam ada biaya tambahan dan Kelly. Selama 12 bulan, AS itu mengeluarkan biaya tambahan sebesar $2.168 dari perspektif pembayar. Sementara itu menghasilkan peningkatan tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas Kelly atau tambahan sebesar 0,0298 dibandingkan dengan AAP oral. Yang ketujuh ada rasio efektivitas biaya tambahan atau ICER. ICER untuk AS ini dibandingkan dengan AAP oral dihitung sebesar $72.752 per kali, yang menunjukkan bahwa AS memberikan keseimbangan yang menguntungkan antara biaya dan hasil kesehatan dalam ambang batas kesediaan untuk membayar sebesar $100.000 per kali. Yang kedelapan ada manfaat moneter bersih atau NMB. Manfaat moneter bersih selama 12 bulan dari perspektif pembayar sebanyak $25.323 yang menunjukkan bahwa AS tidak hanya meningkatkan hasil klinis namun juga menawarkan keuntungan ekonomisnya. Yang ke-9 ada analisis skenario. Dalam analisis skenario yang mengasumsikan ketahanan efek obat AS, hasilnya itu menunjukkan manfaat yang lebih besar juga.
Yang ke-10 ada pengurangan rawat inap. Analisis skenario itu memproyeksikan penurunan angka rawat inap sebesar 37,7% selama 12 bulannya. Yang ke-11 ada penghematan biaya dan kali. Berdasarkan asumsi ini, AS ditemukan sebagai strategi yang dominan yang menghasilkan penghematan biaya tambahan sebesar $2.092 dan peningkatan kali sebesar 0,0606 dari perspektif pembayar. Yang ke-12 ada perspektif masyarakat. Dari sudut pandang masyarakat, AS menghasilkan penghematan biaya tambahan sebesar $23.264 dan ISR sebesar $74.072 per kali, sehingga semakin mendukung kelangsungan ekonomi AS. Pembahasannya yaitu skizofrenia adalah gangguan kejiwaan yang serius di Amerika Serikat yang berdampak besar dalam aspek klinis, finansial, dan kemanusiaan. Untuk mengurangi biaya kesehatan dan mencegah kekambuhan, penting untuk mengendalikan gejala-gejalanya. Antipsikotik juga digunakan untuk pengobatan, tetapi kepatuhan pengobatan itu sering rendah. Oleh karena itu, strategi pelacakan obat itu diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pasiennya. Untuk uji coba Monarch menunjukkan bahwa tablet aripiprazol dengan sensor atau AS dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan dan mengurangi rawat inap psikiatri. Meskipun biaya awal AS yang tinggi, namun penghematan biaya dari berkurangnya rawat inap membuatnya lebih hemat dibandingkan dengan AAP oral. Analisis juga menunjukkan hasil yang positif dan menghemat biaya dari penggunaan AS. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasien AS itu mengalami biaya yang lebih rendah dengan hasil yang lebih baik. AS juga dianggap sebagai strategi pengobatan yang baik dengan potensi penghematan biaya sebesar $2.092. Penelitian ini adalah yang pertama yang menilai AS dibandingkan dengan AAP oral dalam konteks biayanya. Juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan produktivitas pasien. AS itu terbukti meningkatkan kepatuhan pengobatan dan memberikan nilai ekonomi kesehatan yang signifikan. Kesimpulannya, dengan menggunakan teknik pemodelan mikrosimulasi, penelitian ini mengevaluasi efektivitas biaya tablet aripiprazol dengan sensor atau AS dan antipsikotik atipikal oral generik atau AAP dalam pengobatan skizofrenia. Hasil klinis dari penelitian ini bahwa AS memiliki ISR sebesar $72.752 per kali, lebih rendah dari ambang batas $100.000 per kali. Itu menunjukkan peningkatan kepatuhan pengobatan yang tercermin dari penurunan skor PAN sebesar 12,2% dan skor CGI-S sebesar 15,1%. Dari perspektif pembayar, AS juga menghasilkan manfaat moneter bersih sebesar $25.323. Implikasi yang diperoleh yaitu tablet AS adalah pilihan yang hemat biaya dibandingkan dengan AAP karena menawarkan keseimbangan yang menguntungkan antara biaya dan hasil klinis. Strategi ini juga mendukung pengurangan biaya rawat inap dan peningkatan kualitas hidup pasien skizofrenia. Jadi, tablet aripiprazol dengan sensor adalah solusi yang inovatif untuk pengobatan skizofrenia karena ini menghasilkan hasil klinis dan sangat hemat biaya yang menjadikannya pengobatan yang efektif dan berkelanjutan untuk skizofrenia. Untuk metode atau desain penelitian ini menggunakan model analitik keputusan semi-Markov untuk mengevaluasi efektivitas biaya dari intervensi bedah dibandingkan dengan manajemen medis untuk pasien epilepsi. Yang kedua yaitu populasi pasiennya ini, analisis ini difokuskan pada pasien dewasa yang didiagnosis dengan epilepsi lobus temporal yang resisten terhadap obat yang telah menjalani evaluasi untuk pencalonan bedah. Untuk model yang digunakan yaitu model analitik. Model analitik ini ada dua, yaitu model yang pertama menilai apakah pembedahan hemat biaya untuk pasien yang dianggap sebagai kandidat pembedahan. Dan model yang kedua yaitu mengevaluasi efektivitas biaya untuk merujuk pasien dengan penyakit epilepsi untuk evaluasi bedah. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan meta-analisis literatur yang ada untuk mendapatkan parameter klinis, termasuk probabilitas bebas kejang, komplikasi bedah, dan metrik kualitas hidup. Dan biaya diperkirakan dengan menggunakan strategi biaya dari bawah ke atas, mencangkup biaya perawatan kesehatan langsung seperti pembedahan, obat-obatan, perawatan lanjutan, dan biaya tidak langsungnya itu seperti kehilangan pendapatan karena kejang. Untuk estimasi biaya ini, yaitu penelitian ini menghitung biaya yang terkait dengan evaluasi bedah, pembedahan, manajemen medis, kunjungan gawat darurat, dan rawat inap.
Biayanya disesuaikan dengan ekuivalen dolar pada tahun 2019 menggunakan indeks harga konsumen untuk perawatan kesehatan. Studi ini melakukan simulasi Monte Carlo Orde 2 untuk menilai variabilitas dalam keluaran model berdasarkan variasi simultan dalam semua parameter model. Analisis ini membantu menghasilkan kurva akseptabilitas dan rasio efektivitas biaya tambahan atau ICER. Karakteristik subjek penelitian yang digunakan yaitu pasien didiagnosis dengan epilepsi lobus temporal yang resisten terhadap obat, yang berarti mereka ini tidak merespon secara memadai terhadap setidaknya 2 obat antiepilepsi. Untuk kategorinya yaitu yang pertama ada usia. Penelitian ini tuh mencakup berbagai pasien dewasa namun berfokus pada mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Untuk kandidat bedahnya, peserta dievaluasi untuk pencalonan bedah yang melibatkan penilaian prabedah yang ekstensif termasuk neuroimaging seperti MRI dan kemungkinan pemantauan invasif seperti EEG. Untuk riwayat kejangnya yaitu memiliki riwayat kejang yang terdokumentasi termasuk frekuensi, durasi, dan jenis kejang yang dialami oleh pasien tersebut. Peserta biasanya telah menjalani beberapa regimen pengobatan termasuk berbagai obat antiepilepsi atau AED dan mungkin intervensi non-bedah lainnya. Dan untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Putri Ginaratul Huda. Baik, yang selanjutnya yaitu ada parameter outcome yang digunakan. Yang pertama yaitu Quality Just Life Years atau QALYS adalah metode yang digunakan untuk membandingkan antara kuantitas dan kualitas hidup. Yang selanjutnya yaitu ada harapan hidup. Studi ini memperkirakan total harapan hidup pasien dengan terapi pengobatan yang berbeda. Dan yang selanjutnya yaitu ada biaya. Total biaya yang terkait dengan strategi pengobatan dihitung termasuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu ada rasio efektivitas biaya tambahan atau ICER untuk membandingkan biaya tambahan per kali yang diperoleh dari pembedahan dan dibandingkan dengan manajemen medis. ICER yang negatif menunjukkan bahwa intervensi efektif dari segi biaya. Yang terakhir yaitu tingkat kebebasan kejang atau probabilitas, yaitu untuk mencapai kebebasan kejang setelah operasi dibandingkan dengan manajemen medis. Baik, yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan, yaitu efektivitas biaya pembedahan model 1, pembedahan untuk pasien yang memenuhi syarat dari pembedahan. Yang pertama untuk biaya, pembedahan diperkirakan menelan biaya sebanyak $328. Dan yang kedua yaitu ada efektivitas. Pembedahan ini menghasilkan 16,6 tahun berdasarkan hasil yang disesuaikan dengan kualitas hidup atau QALYS, Quality Just Life Years. Dan yang ketiga yaitu resiko efektivitas biaya tambahan atau ICER dihitung sebesar minus $31,667 per kali, yang menunjukkan bahwa pembedahan lebih hemat biaya dibandingkan dengan manajemen medis yang memiliki biaya $423 dengan efektivitas 13,6 tahun kualitas hidup. Dan yang selanjutnya yaitu ada model 2, yaitu rujukan untuk evaluasi bedah pada pasien dengan drug resisten terhadap epilepsi. Yang pertama yaitu biaya. Evaluasi bedah membutuhkan biaya sebesar $423. 2. Efektivitas, yaitu strategi ini menelan 13,6 kualitas hidup atau QALYS. 3. Rasio efektivitas biaya tambahan atau ICER menghasilkan minus $16,667 per kali dibandingkan dengan manajemen medis lanjutan sebanyak $408.000 dan efektivitasnya sebanyak 13,6 kualitas hidup atau QALYS. 4. Penghemat biaya jangka panjang. Dalam jangka waktu seumur hidup, intervensi bedah untuk pasien yang memenuhi syarat dan untuk rujukan evaluasian bedah menjadi strategi penghemat biaya selain efektif secara klinis. 5. Efektivitas waktu terhadap biaya.
Pada pasien yang memenuhi syarat pembedahan hemat biaya dalam waktu 3-4 tahun. Sedangkan terhadap pasien yang didiagnosa drug resistant terhadap epilepsi, hemat biaya dalam waktu 4-7 tahun. 6. Analisis sensitivitas probabilistik dalam simulasi yang dijalankan hingga kematian kohort, 84% merekomendasikan pembedahan dari perspektif kesehatan dan 89% dari perspektif masyarakat. Sedangkan untuk pasien yang didiagnosa resisten terhadap epilepsi, 80% merekomendasikan pembedahan dari perspektif kesehatan dan 78% dari perspektif masyarakat. Dan yang terakhir ada analisis sensitivitas. Model ini sensitif terhadap variasi dalam 5 variabel utama, termasuk probabilitas atau kebebasan kejang awal setelah operasi dan biaya operasi. Jika variabel-variabel tersebut di luar ambang batas tertentu, maka efektivitas biaya pembedahan akan terganggu. Kesimpulan, operasi untuk pasien dengan diagnosis resisten terhadap epilepsi adalah pilihan pengobatan yang efektif biaya, menghasilkan manfaat klinis jangka panjang, dan penghematan biaya dibandingkan dengan manajemen medis. Penghematan biaya untuk pasien yang memenuhi syarat yaitu 3-4 tahun, sedangkan untuk pasien yang didiagnosa sebagai resisten terhadap epilepsi dalam waktu 5-7 tahun. Analisis sensitivitas mendukung intervensi ini dengan simulasi merekomendasikan pembedahan atau rujuk dengan pasien diagnosis resisten terhadap epilepsi dirujuk untuk evaluasi bedah tanpa ragu untuk meningkatkan kualitas hidup dan efektivitas biaya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.